silakan masuk. Baik, perkenalkan, nama saya Dede Romadania selaku ahli gizi di Rumah Sakit Jember Klinik. Nah, jadi bagaimana Bu? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ada yang ingin saya bantu? Ya Mbak, saya adalah pasien yang mendapatkan jadwal konsultasi kepada ahli gizi di rumah sakit ini pada hari ini. Saya adalah pasien gagal ginjal kronis di kamar mawar 07 Mbak. Gagal ginjal kronis di kamar mawar 07. Oh iya Bu, benar. Dengan Ibu Nur Sofia ya Bu ya? Ya benar Mbak. Baik Bu, jadi bagaimana Bu? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saat ini kondisi saya masih cukup lemas, tapi untuk ini sudah membaik. Kemarin saya ini Mbak sempat mengalami mual, gatal-gatal juga, kemudian rambut saya rontok. Begitu ya Bu ya? Iya. Ya Bu, jika berdasarkan dengan diagnosis, Ibu memang mengalami CKD atau yang biasa kita sebut dengan gagal ginjal kronik. Nah, stadiumnya Ibu mengalami pada stadium kelima Bu. Nah, keluhan yang Ibu sebutkan tadi merupakan akibat dari penyakit ini. Kalau dilihat dari riwayat penyakitnya, Ibu juga sempat mempunyai penyakit anemia, kemudian diabetes mellitus, sama hipertensi ya Bu ya? Kalau diamnya itu sudah sejak 5 tahun yang lalu. Kalau gagal ginjalnya itu didiagnosis 1 tahun yang lalu Mbak. Iya Bu, tidak apa-apa. Kejadian penyakit gagal ginjal kronik ini memang berhubungan dengan banyak faktor. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya memang terdapat penyakit hipertensi ataupun diabetes mellitus. Penyakit tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal menurun, sehingga aliran zat makanan menuju ginjal ini terganggu. Nah, ketika menuju ginjal terganggu, akibatnya kerusakan sel-sel ginjal. Kemudian, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka sel-sel ginjal tidak akan berfungsi lagi. Nah, sedangkan diabetes mellitus yang Ibu sebutkan tadi sebagai riwayat penyakit, itu kemungkinan penyakit diabetesnya tidak ditangani dengan baik sehingga dapat merusak organ tubuh. Nah, salah satunya yaitu adalah ginjal. Oh begitu ya Mbak. Lalu bagaimana nih Mbak untuk kedepannya? Baik Bu, untuk kedepannya saya menyarankan untuk Ibu melakukan diet DM nefropati. Ini ada leafletnya mengenai DM nefropati sendiri. Nah, saya jelaskan satu persatu gitu ya. Nah, diabetes mellitus dengan nefropati merupakan diabetes nefropati manifestasi lanjut dari kelainan ginjal. Kemudian, diabetes mellitus jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan timbulnya komplikasi pada berbagai organ. Nah, salah satunya yaitu ginjal, penyakit yang sedang Ibu alami pada saat ini. Nah, untuk gejalanya biasanya yang pertama itu ada odema, kemudian juga ada hipertensi, kemudian ada gangguan fungsi ginjal. Nah, yang Ibu alami saat ini yaitu gejalanya ada 2 Bu, hipertensi gitu, kemudian gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk penyebabnya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa diabetes mellitus yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penyakit ini. Kemudian yang kedua ada kegemukan. Yang terakhir yaitu pemakaian obat-obatan tertentu. Sedangkan untuk tandanya yaitu yang pertama banyak kencing, kemudian banyak minum, banyak makan, kehilangan berat badan, dan yang terakhir gatal-gatal yang sedang Ibu alami saat ini. Nah, dengan diet DM nefropati ini Bu, tujuan dietnya yaitu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal serta menghambat laju kerusakan ginjal, yaitu dengan cara mengendalikan kadar glukosa darah, kemudian
kemudian mencegah menurunnya fungsi ginjal karena penyakit ibu yaitu gagal ginjal, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, di sini sudah lengkap ibu, terdapat syarat-syarat dietnya, energinya sekian, protein, lemak, kemudian karbohidrat, natrium, kalium, hingga pada suplemen vitamin. Kita lanjut ya ibu ya. Lanjut pada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, sumber karbohidratnya sendiri, makanan yang dianjurkan di sini ada nasi, kemudian ada ubi dan singkong. Kemudian untuk sumber protein hewani seperti daging, ayam, kemudian telur itu sangat baik Bu. Untuk sayurannya sendiri yaitu memilih sayuran yang rendah kalium seperti wortel, kemudian kangkung dan terong. Nah, buah-buahannya juga sama ibu, rendah kalium. Buah seperti contohnya di sini saya ada cantumkan buah mangga, kemudian ini ada buah melon dan salak. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu ada sumber karbohidratnya, makanan yang ini Bu, yang tinggi natrium seperti cake, cookies. Kalau sumber protein hewani ini yang penting itu bukan makanan yang diawetkan atau makanan kaleng seperti sarden. Nah, untuk sumber protein nabati ini memang semuanya tidak dianjurkan karena seperti kacang-kacangan dan hasilnya yang merupakan sumber protein dan bernilai biologis rendah. Jika ibu kebingungan mengenai contoh menu dalam seharinya, di sini juga saya sudah cantumkan. Ada makan paginya yaitu ada bubur sup ayam, kemudian buah melon dan air mineral. Nah, untuk selingannya gula ubi dan susu. Untuk makan siangnya ibu bisa menggunakan nasi tim. Mengapa nasi tim? Karena kemarin kalau tidak salah nafsu ibu mulai berkurang ya nafsu makannya. Makanya saya pakai nasi tim. Kemudian nasi tim dipadukan dengan tumis kangkung, telur puyuh, buah salak dan air mineral. Nah, selingan sorenya singkong rebus dan air mineral. Untuk makan malamnya saya gunakan nasi tim kembali, kemudian tumis kangkung, ikan, buah pir dan air mineral. Nah, itu merupakan gambaran umum mengenai diet naturopati. Kemudian ya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah masih ada yang ingin ibu utarakan atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Ini sih Mbak, menurut saya yang tadi ini loh, sumber protein nabati. Ini kan tadi contohnya tahu sama tempe. Ya. Kenapa sih termasuk makanan yang tidak dianjurkan? Soalnya kan kalau tahu tempe itu biasanya harganya lebih ekonomis dan dalam rumah tangga termasuk saya juga ini Mbak sering mengkonsumsinya. Iya Bu, memang benar kalau tahu dan tempe itu tidak disarankan untuk penyakit seperti ibu yaitu ginjal kronis, apalagi sudah stadium 5 Bu. Dikarenakan nilai biologisnya itu yang rendah, berbeda sama susu, telur, daging. Nah, itu sumber protein yang memiliki nilai biologis tinggi. Nah, tentunya itu sangat baik untuk kesehatan ibu. Iya Mbak. Kalau ini ya Bu ya, berdasarkan nilai biokimia Bu. Nilai biokimia ibu di sini tuh rendah ya Bu ya. Dengan riwayat makan ibu juga sebelumnya ibu jarang mengkonsumsi telur, benar Bu? Iya, kalau telur saya jarang. Iya, jadi mulai saat ini saya sarankan ibu lebih mau lagi untuk mengkonsumsi telur dikarenakan nilai albumin itu dapat ditingkatkan, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi putih telur Bu. Oke Mbak, mungkin untuk selanjutnya saya ini bisa menerapkan saran yang Mbak tadi sampaikan. Ya.